Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Romo, selamat pagi Suster. Bapak Ibu, supaya tidak membuang-buang waktu kita, saya undang yuk yang duduk di belakang isi bangku-bangku depan terlebih dahulu supaya penuh. Mari Bapak Ibu, yang mau mendapatkan berkat lebih, saya undang untuk duduk depan. Sayang loh Bapak Ibu. Bapak Ibu, setiap disuruh duduk depan pasti ragu-ragu ya. Takut dingin ya. Puji Tuhan. Pagi hari ini ada sukacita? Siap memuji dan menyembah Tuhan? Oh puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa kita mempunyai Allah yang tidak pernah gagal. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Bapak Ibu, kalau hati penuh sukacita, senyumnya mana? Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Siapa? Yesus Raja. Bapak Ibu, kita sudah katakan sebab dia Allah, sebab dia Raja. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Raja, kita pasti punya sukacita yang lebih dan lebih ya. Amin ya. Kita mau berikan yuk senyum kanan kiri, kita katakan. Yuk kita tos kanan kiri. Dia Rajaku. Dia Rajaku. Puji Tuhan. Sekali lagi ya Bapak Ibu, senyumnya mana? Dia tak pernah gagal. Karena apa? Karena dia alami. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Siapa Bapak Ibu? Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Kita mau bersorak-sorai bersama-sama. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Siapa yang mau jadi anak raja katakan? Aku anak raja, engkau anak raja. Muter yuk, kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja. Bapak Ibu tunjuk semua teman-temannya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kita mau tunjuk diri sendiri dengan penuh semangat ya. Kalau jadi anak raja itu biasanya kita kan boleh berbangga ya, betul enggak? Kita boleh bangga, kita punya sukacita yang lebih lagi dan satu semangat bersama Sang Raja. Kalau aku anak raja tunjuk sendiri ya.
Engkau tunjuk teman-temannya. Kalau kita semua tunjuk semua teman-teman yang ada di ruangan ini, setuju ya? Ayo sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, semuanya. Kita semua anak raja. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja, amin. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita boleh tatap ya teman-teman kita di sebelah kanan kiri. Waduh, anak-anak raja senyumnya mana? Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Bapak puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Atas kasih-Mu pada hari yang baru ini Bapa. Terima kasih bahwa Roh Kudus masih membawa setiap daripada kami. Untuk kami boleh mempunyai hati yang penuh kerinduan. Untuk tetap setia bersekutu bersama-sama pada pagi hari ini. Bapak kuduskan hati setiap daripada kami. Kuduskan tempat ini Bapa, untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu, untuk kami boleh mendengarkan sabda kebenaran-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, untuk kekuatan yang baru, untuk sukacita yang baru. Dan satu hal lagi Bapa, untuk kami boleh menyatakan dengan penuh sukacita bahwa kami anak raja. Kami adalah anak-anak-Mu Bapa, anak-anak yang selalu rindu untuk selalu berada di dalam pelukan kasih-Mu sendiri. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat, setiap kasih karunia-Mu, setiap daripada anugerah-Mu yang terkadang kami tidak mampu untuk menyadarinya. Tapi kami tahu Bapa, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami rindu Bapa untuk menaikkan pujian syukur kami. Untuk kami boleh menyatakan dari dalam lubuk hati kami, dengan apa kami mampu membalas setiap daripada kebaikan-Mu, setiap daripada kasih-Mu, selain rasa syukur kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk cinta dan waktu-Mu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, benar Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Bapa yang begitu setia, terimalah pujian syukur. Apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa
Terima kasih karena kebaikan-Mu kami masih boleh ada sampai hari ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita ungkapkan rasa syukur kita secara serempak. Terima kasih Tuhan atas perkenanan-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk roh ketaatan, untuk roh kesetiaan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami masih boleh bersekutu bersama-sama pada pagi hari ini. Terima kasih untuk rahmat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih untuk setiap daripada kebaikan-Mu. Benar Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, hanya Kau Bapa-Ku. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan iman kami mau nyatakan sekali lagi Bapak. Kau Bapa-Ku yang setia. Benar Bapak, Kau Bapa yang begitu setia. Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap daripada kami. Kau bawa setiap daripada kami Bapa untuk melekat erat kepadamu sendiri. Dengan iman yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk rahmat iman yang Kau berikan kepada setiap daripada kami. Saat ini Bapa, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau menyembah Kau lebih dan lebih lagi. Dengan iman kami mau katakan kepadamu Bapa. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ini setiap daripada kami Tuhan. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami mau katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. benar Tuhan, kami mau terima sekarang kemenangan yang hanya daripada-Mu saja. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Benar Tuhan, terima kasih. Ku tidak akan menyerah, Meski kami hidup di dalam kesesakan, meski dalam seluruh hidup kami Tuhan hanya ada di dalam genggaman-Mu. seluruh hidupku
Tuhan, kami mempunyai Engkau Tuhan yang begitu besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi Iman setiap daripada kami saat ini. Bersepakat percaya kuasanya, Kami menerima kemenangan yang hanya daripadamu saja. kemenangan darimu. Kami mau nyatakan Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. kami terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami mau nyatakan lebih dan lebih lagi saat ini. Ku nyanyi Hosana. Nah, mari Bapak Ibu angkat setiap tanganmu saat ini. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana. Bawa setiap hatimu saat ini. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Nyatakan melalui pujianmu. Ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi kami mau nyatakan Tuhan. Ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hanya Kau yang layak. Kau layak disembah. Hanya Kau yang layak. Kau layak disembah. Ini sembah kami, ini sembah kami Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Kau Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saat ini Tuhan hanya mau kita fokus ke depan hanya bersama dengan Dia saja. Kita tanggalkan setiap daripada beban, setiap apapun pergumulan saat ini. Kita mau letakkannya di dalam tangan kasih Kristus sendiri. Tuhan mau setiap daripada kita percaya bahwa kita sungguh-sungguh punya Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Isyarat bahwa setiap daripada sakitmu di dalam tangan kasih daripada Yesus sendiri. Saya meneguhkan sabda ini kepada beberapa orang di tempat ini. Engkau datang dengan ragu-ragu, tapi sekeluarmu dari tempat ini, kau akan diubahkan oleh firman Tuhan. Begitu banyak yang ketakutan. Mari saat ini rasakan kasih Tuhan. Mari kita tetap berpegangan tangan bersama Yesus sendiri. Rasakan kasih Tuhan saat ini. Kasih yang begitu besar mengaliri antara kita. Terima kasih Tuhan untuk sapaan-Mu kepada kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih untuk kasih-Mu yang hadir bersama dengan kami saat ini. Sungguh besar, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mempersembahkan Imam-Mu Romo Budiono di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang berkarya, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara Tuhan. Sehingga setiap firman yang boleh beliau sampaikan sungguh boleh menjadi berkat, sukacita untuk setiap daripada kami di dalam masa penantian kami akan kekuasaan-Mu sendiri, atas kebesaran-Mu, atas kehadiran-Mu, atas karya penyelamatan-Mu untuk setiap daripada kami pribadi, lepas pribadi. Bahwa kami untuk sungguh-sungguh boleh fokus bagaimana kami boleh menanti Allah sendiri di dalam hati setiap daripada kami. Sehingga kami tidak perlu cemas lagi, kami tidak takut lagi, kami tidak merasa seorang diri. Tapi kami mempunyai Engkau Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau kuduskan hati setiap daripada kami, Kau lembutkan setiap daripada kami. Roh Kudus, beracaralah, kami siap untuk mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan Romo. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Selamat pagi. Saya ingin mengawali renungan kita pagi ini dengan Mazmur 27. Saya penggalkan dari ayat 8 sampai 10, dilanjutkan ayat 13 dan 14. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku. Dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sesungguhnya aku percaya
dan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Sehat-sehat? Ya, gemuk-gemuk. Ditanya gemuk-gemuk ya, gemuk-gemuk semua ya. Iya. Renungan kita pagi ini judulnya itu menantikan Tuhan. Nah, itu. Walaupun mestinya kalau kita renungkan dengan baik, ini enggak menyenangkan ini. Enggak menyenangkan. Karena apa? Mengapa enggak menyenangkan? Menanti. Mestinya apa? Mestinya apa? Enggak usah menanti, langsung langsung Tuhan itu nyenuk gitu ya. Nah, ini harus kita nanti. Bapak Ibu senang menanti enggak? Enggak. Wah itu. Tapi tadi saya di Bungurase itu harus menanti itu Bu Vera yang menjemput saya. Itu ya. Mungkin beliau sengaja itu kan, Romo Budiono biar menghayati apa yang nanti dikotbahkannya. Wah. Itu. Itu tadi saya disuruh menanti kan, lah saya ngomong menanti, nggak belajar menanti. Oh, oleh karena itu saya memang sengaja itu biar Romo Budiono suruh menanti kan misalnya. Itu memang baik juga ya itu. Jadi latihan menanti. Siapa yang tidak suka menanti angkat tangan? Semua nampaknya. Siapa yang suka menanti angkat tangan? Enggak, tadi yang nggak angkat tangan itu enggak tahu. Itu jadi kita bicara dan merenung tentang menantikan. Itu menanti itu tidak menyenangkan, tetapi kita memang harus menanti. Ya. Sebentar ini kok saya lupa mana majunya. Oh ya ini. Jadi menantikan Tuhan. Saya mulai dengan puisi ini. Hidup pada akhirnya adalah seni menunggu. Seni menanti. Manusia menunggu pagi, menunggu tua, menunggu jawab, menunggu akhir. Walaupun kita tidak suka menanti, tapi hidup pada dasarnya adalah seni menanti. Malam menunggu pagi, itu ya, apalagi yang sudah mulai kena gula, ya pagi-pagi sudah belum waktunya bangun itu udah bangun, ya itu kapan itu, apalagi kalau sakit dan sebagainya, ya itu seni menunggu, itu, menanti pagi, menanti tua juga. Bapak Ibu menanti tua, iya itu kan, itu nggak usah ditunggu sudah datang sendiri, ya. Tiba-tiba sudah tua ya, itu tiba-tiba sudah tua. Saya ini juga tidak menanti tua, tapi tiba-tiba loh, kok udah rambut mulai putih, ya, mulai apa ini botak-botak, ini sudah kelihatan ya botak. Padahal beberapa tahun lalu wah tebel rambutnya, ini sekarang udah mulai kurang-kurang itu ini baru rambut yang kelihatan, itu belum terhitung rambut yang tidak kelihatan ya. Yang tidak kelihatan maksudnya sudah hilang ya. Ini jadi menunggu tua, menunggu jawab. Tidak tahu apa yang Anda ini nantikan. Ada sedang yang menunggu sesuatu atau menanti sesuatu. Ibu nanti apa, Bu? Menanti apa? Jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan. Lo pertanyaannya apa pertanyaan? Rahasia ya sudah bisik-bisik aja. Hanya Tuhan yang tahu ya itu kan. Itu ada pertanyaan pada Tuhan ya. Kasihan Tuhan itu suruh menjawab ya itu. Ini ujian akhir semester rupanya ya. Maha tahu ya itu. Tapi sudah ada jawabannya belum? Oh, Ibu yang belum tahu jawabannya. Itu Tuhan sudah tahu jawabannya. Itu kita yang belum tahu jawabannya apa ya. Itu. Lalu menunggu atau menanti akhir. Tidak tahu yang lain-lain itu menunggu apa? Ibu sedang menunggu apa? Menanti apa? Menunggu dapat cucu. Dapat cucu, itu. Oh, belum punya cucu ya? Baru punya anak. Oh sudah punya cucu. Ini sedang menunggu cucu ya? Itu. Belum punya cucu. Iya. Ada yang menunggu yang lain? Ibu menunggu apa? Tunggu apa ya? Menunggu apa? Menunggu Romo Budi aja lah ya.
karena bingung menunggu. Bapak menunggu apa? Menanti apa? Menunggu apa, Pak? Istri baru itu enggak ya? Oh, ya enggak. Janganlah ngawur ya. Ibu kasihan ibu ya, setia kan ibu ya. Iya itu, iya enggak setia itu. Bapak kadang-kadang enggak setia atau bagaimana? Kadang-kadang bapak enggak setia. Oh setia ya, kelihatan kok wajahnya setia itu. Paling-paling hanya lirik-lirik paling-paling ya. Itu jadi menunggu. Kita semua menunggu, menanti. Dan hidup pada dasarnya mungkin benar adalah seni menanti. Walaupun mungkin menanti sering tidak kita alami sebagai sesuatu yang enak. Anjing di rumah pun juga menunggu Anda. Siapa yang punya anjing itu, makan siang, kapan ini nyonya pulang itu, anjing pun menanti. Jadi menunggu. Namun hidup semestinya bukan menghabiskan waktu dengan menunggu dalam kesedihan. Walaupun memang hidup adalah menunggu, menanti. Tapi harapannya kita tidak seperti boneka ini. Karena tragis sekali kalau kita menghabiskan waktu untuk menunggu dalam kesedihan. Sebaliknya mesti itu hidup menjadi seni menunggu dengan gembira. Menunggu itu baik. Menunggu, menanti itu sesuatu yang penting. Dan mau tidak mau kita harus menanti. Tetapi baik kalau kita bisa menunggu, menanti dengan gembira. Pernah menanti dengan gembira? Punya pengalaman menanti dengan gembira? Pernah. Iya, apa misalnya? Menanti hadiah, dapat hadiah. Itu menanti door prize ya itu. Wah, itu enak kan itu. Iya, seneng kan itu. Kan ini pengalaman ya. Ibu menunggu apa? Yang gembira itu. Menunggu dikasih uang Romo. Sudah enggak usah mau makasih saya tuh, tapi yo. Ya sudah 10.000 lah lumayan. Iya enak ya menunggu dikasih uang ya. Tante Pang menunggu apa Tante? Menunggu apa? Menunggu anak-anak pulang. Itu menunggu anak-anak pulang dan tahun depan menunggu Romo Beni Pang pulang bulan Juli nanti pulang ke Indonesia. Itu tepuk tangan itu karena nunggu anaknya setelah 12 tahun di Roma. Wah, itu menunggu dengan gembira kan. Jadi menunggu bukan sesuatu yang buruk. Tergantung nanti bagaimana dan apa yang sedang kita tunggu. Seringkali kita menunggu menjadi sedih karena mungkin kita menunggu sesuatu yang keliru. Dan cara kita menunggu, mungkin cara menunggu yang tidak pas. Tapi pada dasarnya menunggu bisa menjadi, saya simpen dulu nanti uang saya kurang lagi. Sisa 12.000 tadi Pak. Padahal nanti saya harus naik bis itu. Iya. Hidup itu suatu seni menunggu. Maka adalah suatu pembelajaran setiap hari. Bagaimana kita menunggu dengan cara yang pas. Bahkan tua pun, walaupun tidak kita tunggu, akan datang sendiri. Maka menanti tua, menunggu tua, harus menjadi sesuatu yang bagus pula. Seperti mangga, mulai dari muda. Ditunggu supaya matang. Demikian juga kita. Menunggu tua artinya menunggu menjadi matang. Dan ini mungkin suatu seni yang penting sekali untuk kita pelajari dan pahami. Menunggu dengan penuh harapan. Mengapa menunggu sesuatu yang baik? Walaupun memang benar bahwa kita memang menanti. Dan harus menanti. Tak jarang kita menunggu. Jadi tidak perlu dihindari untuk tidak menunggu. Mengapa tapi menunggu? Karena kita mengharapkan sesuatu. Di sini barangkali yang baik dan penting. Kita menunggu datangnya apa yang kita butuhkan. Atau apa yang kita harapkan. Apa yang menggembirakan dan juga membahagiakan. Jika kita tidak menanti
dan tidak menunggu lagi. Mungkin karena kita tidak punya harapan lagi. Maka ada orang yang setia menunggu karena ada harapan. Tapi ada juga orang barangkali setelah menunggu lama lalu memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Karena dia sedang putus harapan. Maka lalu memutuskan, ya sudahlah, nggak tunggulah saya, nggak ada lagi harapan. Maka lalu dia pergi. Tapi ketika masih ada harapan lagi, maka dia akan menunggu lagi. Demikian ini menjadi pengantar saya untuk renungan kita pagi ini. Atau kita sudahi sampai di sini saja? Itu. Yang pertama, menanti Tuhan. Walaupun Bu Vera dan grup ini memberi judul menanti Tuhan Romo. Tapi bisa jadi yang benar pertama-tama adalah bahwa kita bukan pertama-tama kita menantikan Tuhan. Karena Tuhanlah yang selalu ada. Itu. Walaupun bisa jadi kebenarannya bukan pertama-tama kita yang menantikan Tuhan. Melainkan bahwa Tuhanlah yang menunggu dan menantikan kita. Gambar ini biasanya kan kita gambarkan wah menanti Tuhan, itu kapan Tuhan datang. Padahal mungkin yang lebih sering adalah Tuhan yang menunggu kita. Ini kursi kita, kursi Anda masih kosong di sini. Ya, itu. Sudah ditunggu-tunggu oleh Tuhan Yesus, tapi enggak datang-datang. Benar itu kan? Saya kira benar. Itu. Saya kira sering, yang lebih sering bukan kita yang menunggu Tuhan, tapi Tuhan yang menunggu kita. Lama dan selalu pada dasarnya Tuhan menunggu kita. Sering tempat duduk kita kosong, maka harus diisi karena Tuhan Yesus menunggu kita. Cerita Natal nanti bercerita tentang itu. Ketika Bunda Maria dan Santo Yosef itu sampai di kota Bethlehem dan waktunya melahirkan. Apa yang diceritakan kemudian? Dikatakan di sana, itu ya, ketika mereka di situ tibalah waktunya untuk bersalin. Itu melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya sulung. Apa yang terjadi? Dibungkusnya dengan lampin, dibaringkannya dalam palungan. Palungan itu tempat apa? Ya, tempat makan. Itu ya. Kalau sekarang, kalau ibu-ibu itu palungan itu sama dengan mangkok bakso. Ayo kan, itu kemakan kita kan mangkok ya tante ya. Itu di mangkok ya kan, itu piring gitu untuk tempe goreng. Itu sama dengan itu. Yesus ditempatkan di situ, tempat makanan hewan. Loh kok bisa itu? Karena apa? Karena di sini tidak ada tempat bagi mereka di tempat penginapan. Jadi Yesus enggak dapat tempat. Itu kasihan sekali. Enggak dapat tempat. Ini menarik sekali, tapi walaupun dalam tanda petik apa ya itu tragis bahwa Tuhan itu enggak dapat tempat. Nanti ini renungan pada masa Natal. Bisa jadi para saudara, kita tidak tahu jadi Tuhan itu sebetulnya menunggu kita. Hanya kita enggak tahu. Nah, seperti ini. Bisa jadi bahwa kita tidak tahu dan tidak sadar bahwa Tuhan telah datang. Tapi karena di kita menutup mata kita, enggak tahu bahwa Tuhan sudah mengintip. Tuhan sudah nginceng. Nah, itu mungkin seperti ini. Itu Tuhan itu sudah begini, tapi enggak tahu itu. Karena mungkin kita menutup mata kita. Sibuk dengan kesedihan kita, problem-problem kita, atau yang lain-lain. Atau seperti ini, Tuhan sudah datang, bahkan begitu dekat, tetapi kita tidak melihatnya, karena kita mengalami rabun dekat rohani. Itu Tuhan itu begitu dekat, itu kan? Itu saya tertutup, gitu kan? Itu karena kita barangkali gitu. Alami rabun dekat rohani. Mungkin seperti ini yang sering terjadi. Maka kita akan lanjut dengan renungan yang kedua ini. Memang perlu kita menantikan Tuhan. Ini menarik. Bahwa Tuhan itu perlu dinantikan. Tuhan itu tidak datang langsung. Kita ingin Tuhan datang, Tuhan langsung. Tuhan datang langsung. Langsungkan saya. Itu enggak ternyata kan, kita harus nunggu ya itu. Menarik ini ya, menarik. Dan mungkin memang harus seperti itu. Tuhan tidak mau langsung, Tuhan datang langsung. Enggak. Kita diminta untuk menanti. Hidup kita di bumi ini, bahkan juga setiap hari,
pada dasarnya seperti menyambut kedatangan seorang tamu penting. Nah, tamunya bukan hanya ini Perdana Menteri Malaysia, itu seperti tamunya Pak Prabowo. Tamu kita jauh lebih hebat. Itu kalau mau dipikir sungguh-sungguh. Kita mungkin merasa sudah sangat hebat. Wih, kedatangan bupati atau gubernur, presiden. Wah, itu Bapak Paus walaupun tentunya luar biasa. Itu sebetulnya kita setiap kali mendapat tamu yang jauh lebih istimewa, yakni Tuhan sendiri. Ini mungkin kadang-kadang terlewatkan tanpa kita rasakan dan kita pahami. Manusia setiap hari dikunjungi dan dapat tamu yang paling luar biasa yang bisa dibayangkan bahwa dia mendapat tamu Tuhan sendiri. Maka bagus sekali bahwa gereja mengajak kita orang Katolik itu, walaupun ada gereja-gereja yang sekarang juga sudah merayakan Advent. Romo, kami juga Advent, ya, itu katanya gitu. Bahkan ada gereja Protestan yang sangat antusias itu dengan Advent. Bahkan gerejanya disebut gereja Advent, jadi mereka menunggu terus, nggak pernah Natal ya. Nggak, tentunya untuk mengatakan bahwa hidup adalah penantian, hidup adalah kedatangan. Jadi bahasa Latin Advent itu dari kata advenire, venire itu artinya datang, ad itu artinya untuk, jadi untuk datang, artinya untuk datang. Masa ini dipersembahkan oleh gereja untuk menyadari bahwa Tuhan datang. Siapa yang datang? Tuhan. Mengapa dia datang? Wah, nanti ini renungan selama masa Natal itu. Mengapa Tuhan datang? Untuk apa datang? Ini nanti akan Anda renungkan, kita renungkan, rasakan sungguh-sungguh mengapa Tuhan itu harus datang. Tapi ini yang barangkali bagus sekali sedikit menambah pengetahuan untuk kita semua. Masa Advent itu dibagi dalam 2 bagian pokok. Jadi mulai hari Minggu Advent pertama itu sampai nanti 16 Desember. Lalu kemudian ada novena Natal. Wih, lagunya bagus sekali novena Natal. Itu kalau ada di sini mungkin bisa juga ikut channel kami di Jakarta. Itu akan disiarkan, itu novena Natal. Itu selama 9 hari. Jadi mulai hari Minggu pertama Advent kemarin disebut Advent eskatologis. Lalu nanti selama 9 hari persiapan jangka dekat sebelum Natal itu disebut Advent Natalis. Eskatologis itu apa? Eskatologis ini. Wah, karena nanti Tuhan akan datang untuk kedua kalinya dalam kemegahan. Semua nanti akan hancur lebur. Tapi dikatakan kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi di akhir alam semesta nanti akan ada kedatangan. Itu Advent yang hebat. Itu Tuhan yang datang sungguh-sungguh kedua kalinya. Sementara dunia akan hancur, akan berakhir. Itu disebut eskatologis di dalam tradisi iman kita. Maka dikatakan di sini, sebab itu saudara-saudara terkasih, sambil menantikan semuanya itu. Kisah semua sadar atau tidak sadar, akan menantikan nanti kedatangan Tuhan. Itu dalam kemegahannya. Itu kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Kebetulan kemarin kita merayakan hari raya Bunda Maria dikandung tanpa noda. Wah, itu kalau kita semua dikandung penuh dengan noda-noda dan bercak-bercak, itu kutil dan macam-macam ya. Itu macam-macam ya nodanya. Nodanya ada yang belum mandi, ada yang belum macam-macam ya. Pak Rinso ya. Itu jadi semua diharapkan seperti Bunda Maria sebetulnya. Itu dia menjadi contoh bagi kita sambil menantikan kedatangan Tuhan itu. Itu Advent eskatologis. Maka di dalam kitab suci, surat-surat Santo Paulus diceritakan itu tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Ini kita menunggu itu. Tapi menunggu bukan dengan cara yang sia-sia. Menunggu bukanlah hal sia-sia. Ini untuk berguna menurut Santo Paulus untuk pertumbuhan pribadi dan rohani kita. Menjalani kehidupan yang kudus dan saleh menurut Santo Petrus. Jadi kita menunggu itu. Menunggu kedatangan Tuhan yang kedua
Walaupun kita tidak tahu kapan terjadi. Nah yang kedua, yang lebih sederhana, yang lebih pendek, yang kita ulangi setiap tahun adalah Advent Natalis. Itu maka setiap tahun itu ada Natal. Itu. Ada Natal yang disiapkan dengan Advent. Itu untuk menunjukkan juga Tuhan yang datang. Itu. Menarik sekali ini. Kasihan Yesus itu. Bapak Ibu enggak kasihan. Ibu enggak kasihan itu Yesus itu. Enggak kasihan, Bu. Kasihan itu. Setiap tahun itu dia harus jadi bayi lagi. Kasihan. Coba Bapak mau enggak itu? Sudah berengosen, tiba-tiba suruh jadi bayi lagi. Enggak mau kan itu. Ibu misalnya kan itu sudah pintar, sudah kemana-mana punya cucu, lalu jadi bayi lagi, merangkak lagi, mentil lagi. Ini. Kalau bapak walaupun sudah tua nampaknya masih mentil ini. Itu lihat para saudara, Tuhan Yesus dipaksa dalam tanda petik menjadi kecil kembali. Apa maknanya? Itu kan, setiap tahun mengapa kita harus merayakan Tuhan yang datang sebagai bayi? Supaya kita lahir kembali, menjadi baru lagi. Itu maka dalam bahasa Latin tahun itu disebut anno. Sangat dekat dengan annello. Tahun itu anno, annello itu artinya cincin. Karena 1 tahun artinya 1 lingkaran cincin. Kita kembali lagi dari Desember ke Desember, Januari ke Januari. Itu seperti pohon. Pohon itu kalau kita potong, bisa kita tahu berapa umurnya. Dari cincin yang ia buat. Kalau dia cincinnya 50, artinya dia sudah 50 tahun usianya. Jadi kayu itu, pohon itu pasti membuat 1 cincin baru setiap tahun. Ini renungan yang penting dan bagus sekali untuk manusia sebetulnya. Karena hidup tidak hanya boleh seperti perputaran begini ya. Oh itu, enggak. Itu, tapi suatu perputaran yang naik ke atas, menumbuhkan. Nanti seperti pohon Natal itu, bulat, tapi membulatnya nanti semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Karena naik, lalu menuju itu surga. Hidup itu juga seperti itu. Suatu perputaran tapi tidak boleh baru. Natal tahun kemarin tidak sama dengan Natal tahun ini. Karena Natal tahun ini mestinya kita lebih baik daripada Natal kemarin. Nanti Natal tahun depan 2026 mestinya juga harus lebih baik dari Natal kita tahun ini. Maka demikian ini Natal dihadirkan. Dihadirkan Tuhan yang hadir. Itu Allah beserta kita. Allah yang menyertai kita. Seperti kita menunggu itu untuk eskatologis, tapi juga setiap tahun kita diajar untuk menanti Tuhan yang beserta kita, yang hadir dengan cara yang sangat sederhana. Maka menanti Tuhan ini bukan hanya setiap tahun, setiap Natal itu. Dari renungan ini bahwa Tuhan hadir dengan cara yang sangat sederhana. Jadi Tuhan itu bisa hadir dengan cara yang sangat sangat biasa. Itu. Tuhan bukanlah Godot yang datang, itu yang kok ada gambar yang hilang ini ya, terpotong mungkin. Iya, sebentar. Tadi ada yang hilang. Ini. Itu. Ya dengan Advent kita menantikan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan adalah sebuah kepastian. Yang lain bisa tidak pasti. Anda mengharapkan sesuatu misalnya kan, mengharapkan diberi uang oleh Romo Budiono 1 juta atau 12 juta, dapatnya hanya 12.000. Itu kan, misalnya menantikan suami yang ganteng, ternyata pas-pasan. Itu menantikan cucu misalnya tadi mau Auma itu, yang yang lahir malah enggak tahu cucut atau apa itu menantikan tadi Oma tadi tadi menantikan apa Oma tadi menantikan Tuhan, gaya sekali menantikan Tuhan. Itu yang lain bisa jadi tidak pasti, tetapi kedatangan Tuhan
adalah sebuah kepastian. Menunggu kedatangan Tuhan tidak seperti dalam cerita itu ya, ada novel terkenal dari Samuel Beckett, ini seorang novelis besar Inggris. Dia mempunyai cerita tentang Godot, menunggu Godot, menjadi drama yang sangat terkenal. Ada dua sahabat namanya Estragon dan Vladimir. Mereka menunggu satu temannya namanya Godot. Itu berjam-jam ditunggu, tapi si Godot ini tidak datang-datang. Mereka sudah ngobrol panjang sekali sampai obrolnya habis, belum datang juga si Godot ini. Wira-wiri dengan gelisah menunggu si Godot, tapi si Godot nggak datang-datang. Karena apa? Karena memang Godot tidak akan datang. Itu tragis sekali, ngeri sekali. Tetapi Tuhan adalah kedatangan yang pasti. Pasti, tidak mungkin tidak. Hanya dalam hidup ini yang pasti adalah Tuhan. Tuhan pasti datang. Yang lain-lain bisa datang, bisa tidak. Tetapi Tuhan pasti datang. Tuhan bukanlah Godot yang tidak datang. Tuhan pasti datang. Kedatangan Tuhan adalah kepastian yang paling pasti. Paling pasti, enggak bisa tidak. Nanti akan nyata ketika kita mati. Itu yang kedua ini. Pasti, itu tidak ada. Pasti itu, yang pasti itu bahwa kita semua mati, itu pasti. Yang lain-lain belum tentu itu. Ada yang sakit, ada yang sehat, itu belum pasti. Yang lain-lain itu rezekinya banyak, ada yang rezekinya sedikit, semua tidak pasti. Tapi mati adalah pasti. Siapa kira-kira yang merencanakan tidak mati, angkat tangan. Siapa tahu ada, siapa tahu merencanakan tidak mati misalnya. Oma, nanti rencananya mati enggak, Oma? Oh iya ya pasti ya, oh ya rencana ya. Tapi nggak usah direncanakan pun pasti terjadi ya. Nggak usah direncanakan itu, karena ada oma-oma melihat itu pemakamannya Romo, dihadiri banyak Romo itu lalu bilang, Romo bisa enggak nanti kalau saya pemakaman itu yang datang banyak Romo itu. Lalu ditanya oleh Romonya, oh ya bisa Oma, itu rencananya kapan Oma? Ya supaya dijadwalkan. Jadi kedatangan Tuhan adalah pasti. Tuhan pasti akan datang juga pada akhir dunia. Tuhan juga akan datang pada waktu akhir hidup kita masing-masing. Tetapi yang lebih penting, itu bukan lebih penting dalam arti apa, itu bahwa kita menyadari kedatangannya setiap saat. Setiap saat. Maka disebut tentang liturgi Advent oleh katekismus. Dalam perayaan liturgi Advent, gereja menghidupkan lagi penantian akan Mesias. Dengan demikian umat beriman mengambil bagian dalam persiapan yang lama menjelang kedatangannya yang pertama. Jadi orang Israel menanti Tuhan. Kita umat Israel perjanjian baru juga menantikan Tuhan. Dan setiap Natal merupakan latihan. Tetapi kedatangan Tuhan adalah peristiwa keseharian kita. Tuhan datang itu adalah peristiwa sehari-hari. Jadi untuk menanti Tuhan, jangan tunggu Natal. Kasihan sekali kalau hanya Tuhan dinanti setiap tahun sekali. Setiap hari bisa dikatakan sebuah Natal kecil bagi kita. Tuhan tidak hanya datang pada waktu Natal yang kita siapkan dengan Advent. Jadi Advent dan Natal harus menjadi pengalaman kita sehari-hari. Natal memang penting untuk membantu kita dalam pertumbuhan iman kita ini. Maka lalu dilambangkan dengan lingkaran ini ya. Ini sebuah pedagogi penantian. Latihan kita untuk menanti. Mungkin maksudnya seperti itu. Lingkaran misalnya. Ini simbol bagus sekali. Itu ya, lingkaran. Seperti tahun kembali lagi. Seperti cincin juga. Kita amati di mana berawal, di mana berakhir, kita tidak tahu. Ibu punya cincin nikah enggak? Oh, belum menikah. Oh ya, bisa mau dicarikan? Oh, nah. Ada duda di tetangga saya. Itu lumayan kaya itu. Iya. 80 tahun, nanti sebentar lagi mungkin meninggal juga ya, dapat warisan. Lingkaran itu jadi lambang keabadian, lambang kebulatan, seperti cincin, tidak ada akhir, tidak ada awal. Hidup itu juga abadi. Lambang dari Tuhan sendiri.
Lalu kenapa lalu kemudian juga daun-daun hijau, evergreen, senantiasa hijau, lambang dari Yesus yang tidak bisa mati, walaupun dibunuh tapi hidup kembali. Itu maka lambangnya daun hijau. Nanti jangan tidak ada daun lalu kemudian diambilkan kelaras gitu ya, atau daun jati ya, enggak, harus daun hijau karena lambang dari Tuhan Yesus. Lalu buah-buah beri yang merah-merah ini bukan ini rambutan ini ya, itu buah beri. Lambang tetesan-tetesan darah Kristus, pengorbanan Kristus. Maka pengorbanan ini juga menjadi lambang baik bagi penantian. Kita berkorban sesuatu dan membuat kita menanti dengan baik. Dan akhirnya 4 lilin yang dinyalakan selama 4 minggu ini berurutan. Karena semakin dekat dengan Natal, semakin terangnya bercahaya lebih kuat lagi. Pada awal masih kecil, minggu kedua lebih besar, minggu ketiga itu dengan KUDT ini, itu lambang campuran antara ungu dan putih, lalu kemudian minggu keempat semakin kuat terangnya. Natal nanti menjadi putih semua lilinnya. Lambang dari penantian yang pelan-pelan, mulai dari yang kecil. Penantian itu mulai dari yang sedikit, tapi kemudian menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Lalu diubah dengan cahaya yang cemerlang. Kata Henry Nouwen ini, Tuhan akan datang, selalu datang. Ketika engkau memiliki telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat, engkau mengenalinya setiap saat dalam hidup. Demikian para saudara, jadi Tuhan itu selalu datang. Hanya apakah kita mempunyai mata dan telinga untuk mengenali. Untuk mengenali. Tuhan tidak hanya dalam masa Natal dan di gereja, tapi dalam setiap peristiwa dalam hidup kita. Maka Paus mengatakan demikian, Paus Fransiskus, Advent adalah waktu yang kita berikan untuk menyambut Tuhan, yang datang menjumpai kita, dan juga untuk melihat kerinduan akan Dia. Untuk maju menyiapkan diri bagi kedatangan Yesus kembali. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia. Artinya membuat pesta. Hidup kita seperti sebuah pesta. Jika kita ini mendengar suara Tuhan, Dia setiap kali mengetuk hati kita masing-masing. Dan hidup kita masing-masing, entah bagaimanapun, bahkan hidup sendiri dalam keterbatasan, bisa menjadi sebuah pesta. Jika kita sadar bahwa Tuhan mengetuk hati kita masing-masing. Demikian Dia datang ketika dinantikan. Seperti yang tadi saya bacakan dari Mazmur 27. Itu adalah Mazmur dari seorang yang menderita. Ia sedang menghadapi banyak ancaman, tetapi ia menantikan Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan. Dan di akhir dikatakan dengan penuh keyakinan, nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bagi orang-orang yang mengalami perjuangan hidup sehari-hari, mungkin juga tidak mudah. Tapi sadar sungguh bahwa harapannya pada Tuhan, dia akan menantikan Tuhan. Maka bahkan seorang martir Protestan, Dietrich Bonhoeffer mengatakan, perayaan Advent hanya mungkin bagi mereka yang menanggung masalah-masalah. Yang tahu diri mereka miskin dan tidak sempurna. Yang menantikan sesuatu yang lebih besar yang akan datang. Dan yang lebih besar dari diri kita, pertama-tama adalah Tuhan sendiri. Demikian ketika kita sedang mengalami perjuangan di dalam hidup, tapi kemudian sadar bahwa dia dengan tekun menantikan Tuhan, lalu Tuhan akan datang. Pengalaman Tuhan yang selalu datang perlu dilatih memang. Tidak langsung kita ini bisa merasakan Tuhan yang datang itu. Perlu dilatih sehingga menjadi pengalaman batin dalam kesadaran yang sudah terlatih sungguh. Kesadaran yang lebih mendalam. Sehingga kita bisa merasakan bahwa Dia sungguh hadir. Tuhan memang datang, tetapi kedatangannya perlu kita persiapkan dengan penantian. Itu seringkali di dalam kelompok-kelompok doa diceritakan tentang waktu Tuhan. Tuhan tidak datang begitu cepat dengan gampang. Kita diminta bahkan mempersiapkan dengan kesabaran. Itu kesabaran akan waktu Tuhan.
Tuhan itu punya timing kapan dia datang pada waktu yang sangat pas untuk kita. Karena ketika tidak pas, justru nanti akan mencelakakan kita. Bisa membuat kita sombong, bisa membuat kita barangkali menjadi merasa hebat. Bisa juga lalu kemudian kita malah tidak berterima kasih dan sebagainya. Waktu Tuhan pas sekali dengan sesuai apa yang dia rencanakan. Seperti Abraham juga, dia dipanggil oleh Tuhan, tetapi dia harus menunggu. Katanya keturunannya nanti akan sebanyak pasir di laut, bintang-bintang di langit. Tapi lama sekali, anak satu pun tidak diberi. Bahkan ketika satu anak diberi, itu pun diminta lagi oleh Tuhan. Tetapi nanti suatu kali Abraham tahu bahwa dia harus menunggu. Menunggu itu menguji dan melatih pengendalian diri. Melatih juga ketahanan. Sehingga nanti Tuhan itu menjadi besar sungguh-sungguh di dalam hidupnya. Dia harus menunggu untuk apa yang dijanjikannya dengan ketekunan. Bahkan dari kitab Ratapan mengatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Seringkali kita harus diam, harus tenang. Kadang-kadang kita ribut hati kita, enggak sabar, wirawiri, gelisah dan sebagainya. Tapi nanti dalam perjalanan hidup kita kadang-kadang diminta oleh Tuhan untuk menanti, bahkan menanti dalam diam. Diam adalah tanda kepercayaan kita yang mendalam akan Tuhan itu. Seperti Bunda Maria sendiri, ketika anaknya lahir, ada kunjungan dari malaikat-malaikat dan gembala-gembala. Mereka bersorak-sorak, tetapi Maria hening, diam, menyimpan dalam hati. Karena janji Tuhan itu masih belum kelihatan seperti yang barangkali dibayangkan. Yang ada baru seorang anak kecil yang lahir dengan cara yang tragis, bahkan di kandang hewan. Apakah ini adalah anak Allah sungguh seperti yang dikatakan oleh malaikat? Maria nanti harus menunggu panjang lagi, tapi dalam kepercayaan, dalam diam. Bersabarlah, kadang Tuhan membuatmu menunggu lebih lama, karena berkat yang dijanjikan Tuhan lebih besar. Kadang-kadang seperti anak kecil ini, dia tidak mencabut yang barangkali ini gampang dicabut, gampang langsung tercabut. Dia mungkin harus berusaha keras untuk mencabut ini, wortel, yang nanti kemudian ketika dia tahu sudah tercabut, ternyata wortelnya besar sekali. Demikian nampaknya memang kita harus bersabar, lebih lama menunggu, menanti, karena mungkin berkat yang dijanjikan Tuhan adalah lebih besar. Tapi Santo Paulus atau penulis surat kepada orang Ibrani ini tahu sungguh bahwa pengharapan itu menjadi kekuatan kita, menjadi jangkar seolah-olah bagi pengharapan kita semua. Sekali lagi mengutip kata-kata dari Santo Papa Fransiskus, Advent meningkatkan harapan kita, harapan yang tidak mengecewakan, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo. Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik, setiap daripada berkat yang Tuhan telah berikan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar.
bersyukur, Tuhan berkati. Sangat bersyukur, Tuhan berkati. Ibu Bapak sekalian, kita dengarkan beberapa pengumuman khusus untuk hari ini. Seperti Selasa yang lalu kita adakan kolekte kedua untuk korban bencana alam di Sumatera. Sambil dijalankan kolekte kedua, silakan. Per hari ini data yang kita peroleh, 961 orang sudah meninggal, 293 orang, oh bukan diedarkan ya, silakan untuk boleh memberikan untuk kolekte kedua. 293 orang hilang dan 5.000 luka-luka. Untuk kolekte kedua ini akan digabungkan dengan kolekte yang sudah dikumpulkan oleh tim Bunda Kudus dan nantinya akan disatukan dengan yang dikumpulkan dari pihak keuskupan. Jadi daripada ibu bapak nanti mengumpulkan lewat rekening-rekening yang kita nggak tahu kebenarannya, alangkah baiknya saya himbau kalau memang bapak ibu boleh tergerak untuk menyumbang bagi saudara-saudara kita di Sumatera, boleh dilakukan lewat kelompok Bunda Kudus. Pengumuman selanjutnya, Ibu Bapak Saudara sekalian, tahun 2025 sudah hampir berakhir ya. Kita akan melaksanakan Misa Akbar. Misa Akbar, jadi ini adalah persekutuan doa terakhir di Bunda Kudus di tahun 2025. Jadi setelah nanti 16 Desember kita libur dulu, kita ketemu lagi nanti di Januari. Untuk itu persekutuan doa dalam bentuk Misa Akbar nantinya. Jadi yang akan diselenggarakan oleh selebrannya Monsinyur Bunyamin Subianto. Monsinyur Subianto Bunyamin dari Uskup Bandung. Jadi dihimbau untuk Ibu Bapak sekalian boleh hadir bersama-sama dengan kita semua, kita merayakan, kita bersyukur karena sepanjang tahun 2025 kita boleh sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman. Dan jangan lupa untuk tempatnya mohon diperhatikan. Kalau kita biasanya setiap Selasa bertemunya di Aula HKY atau di lantai 2 HKY, khusus untuk Misa Akbar tahun 2025 akan diselenggarakan di Gereja Santo Yakobus, jadi di daerah Citraland. Jadi ibu bapak yang rumahnya mungkin agak jauh bisa gabung sama teman-teman atau bisa mengatur waktu hadirnya. Karena misa kita tidak ada, benar-benar tidak ada keterlambatan. Kalau bisa disetting datangnya lebih awal supaya dapat duduk yang enak di dalam gitu ya. Jangan lupa acara ini karena misa tidak berbayar dan bisa mengajak sebanyak-banyaknya orang. Semua yang mau diajak untuk sama-sama hadir dalam misa karena dilayani oleh Monsinyur atau Uskup Bandung, silakan aja diajak untuk bergabung bersama dengan kita. Hari Selasa 16 Desember pukul 10 di Gereja Santo Yakobus. Jelas ya Bapak Ibu ya? Sekian pengumuman, terima kasih. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau tutup persoalan doa kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami dan Kau izinkan setiap daripada kami untuk kami boleh mempersembahkan untuk komunitas Bunda Kudus ini dan juga persembahan kami Tuhan untuk bencana yang di Sumatera. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberkati setiap daripada tangan-tangan kasih anak-Mu yang telah memberikannya dengan segala kerelaan hatinya. Kami percaya Engkau sendiri akan memberkati setiap daripada kami untuk kami boleh menjadi perpanjangan kasih-Mu sendiri. Terima kasih untuk firman yang telah Kau berikan kepada kami, di mana kami di dalam masa penantian kami akan kedatangan Yesus Sang Juru Selamat kami. Berkati setiap daripada kami untuk kami mampu mempersiapkan hati kami menyambut kedatangan Putra-Mu sendiri. Berkati kami, Kau tambahkan iman kami, Kau tambahkan pengharapan dan kepercayaan kami kepada Putra-Mu Bapa, sehingga sungguh kami boleh merasakan berkat itu, bahwa kami tidak pernah sendirian. Di saat iman kami semakin hari semakin bertumbuh, kami juga percaya
bahwa kami tidak pernah seorang diri menjalani setiap daripada apapun keadaan kami, baik kesehatan, pergumulan pekerjaan, keluarga, bahkan di dalam pelayanan kami. Bahwa untuk kami boleh bertumbuh bersama-sama, belajar bersama-sama untuk menghargai dan menerima kasih-Mu yang begitu besar. Kami juga persembahkan Imam Romo Budiono di dalam tangan kasih-Mu. Engkau berkati beliau lebih dan lebih lagi, baik di dalam kesehatan maupun pelayanannya. Bapak, kami percaya saat ini tangan kasih-Mu sudah membalut setiap luka di dalam hati kami. Kami percaya selepas dari persuan doa ini, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru, dan Kau pulihkan kami. Jika sebentar lagi kami akan undur diri Bapa, utuslah para malaikat kudus-Mu untuk menyertai kami dan mengantar kami untuk tiba di rumah dengan selamat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bunda Maria, sertai dan doakanlah kami, biarlah Engkau sendiri yang selalu menemani kami di dalam iman pertumbuhan kami. Terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga dan komunitas kita, para senior kita, orang-orang muda kita dan anak-anak kita semua, pekerjaan sehari-hari serta pelayanan-pelayanan kita, doa-doa kita dan rencana kita di hari-hari mendatang, dilimpahi berkat, bantuan dan pertolongan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Bapak Ibu, kita tutup ya dengan satu pujian bahwa kita mempunyai Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam karya-karyanya. Selepas pulang dari persoalan doa ini, kita penuh sukacita ya, kita berikan senyuman buat Tuhan Yesus. Dia tak pernah gagal. Ya Bapak Ibu, God bless.